wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan taufik kepada kita semua di hari-hari ini untuk mempelajari satu kitab yang mulia, satu kitab yang agung, yaitu Hilyah Thalibil Ilmi, yang berisikan perkara-perkara yang pokok yang kita semua membutuhkannya di dalam kita membangun, ya. Kita membangun di dalam kita membina, kita dalam menanamkan iman dan amal soleh, yang mana di dalam kita membangun, dalam kita membina iman dan amal soleh tidak lepas dari kondisi kita harus mau menjadi thalibul ilmi, ya kan, menjadi penuntut ilmu, orang yang mencari cahaya. Di semuanya membutuhkan cahaya. Namun demikian masih kurang sebagai kita thalibul ilmi yang memang itu tidak ringan, sudah cukup berat. Itu pun kita harus punya hilyah, ya kan? Harus punya hilyah. Sebagaimana poin-poin yang kita telah pelajari, ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kita ketahui, ini semua kita pahami, dan tentunya kita menyadari ternyata kebutuhan kita banyak. Di semua poin-poin itu kita pahami sebagai kebutuhan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang yang kaya. Apa kaya itu? Kebutuhannya terpenuhi, ya. Kebutuhannya terpenuhi. Makanya jangan sampai kita tidak mengerti kebutuhan, jangan sampai tidak ngerti. Nah, poin-poin ini kiranya memahamkan kita, ini kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kebutuhan kita yang kita semua harus merasa butuh, dan bagaimana kita bisa memiliki perkara-perkara tersebut. Ya ikhwan berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya nanti dengan materi-materi seperti ini kita bisa hidup dengan baik, bisa tumbuh dengan standar, bahkan bisa istimewa, sehingga bisa membuahkan untuk kita buahnya, ya, buah iman dan buah amal yang soleh, jadi orang yang bisa memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, melanjutkan materi-materi yang telah lalu, ya kan. Yang mana hari pertama bersama Ustadz Aris Sugiantoro selaku Mudir Ma'had menyelesaikan pasal pertama, ya. Bersama Ustadz Hanif
menyelesaikan pasal 2 dan 3 hari Selasa. Rabu kemarin pasal 3 dan pasal 4 dan 5 ya. 5 belum selesai. Sekarang pasal 5 belum selesai. ya. Sekarang pasal 6, nanti kalau 6 selesai berarti kembali ke pasal 5 itu ya. Atau 5 dulu selesaikan dulu gitu. Enaknya kayaknya 6 dulu, nanti kalau rampung baru kembali ke 5 sedapatnya. Besok pasal 7 menyelesaikan, terus meneruskan lagi kembali yang kurang gitu ya. Kalau begitu. Ya ikhwati yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang al-faslu as-sadis, pasal yang ke-6. At-tahalli bil amali. Jadi kita semua di dalam mewujudkan diri ini sebagai penuntut ilmu hendaknya berhias bil amal ya, dengan amal. Maka ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya amal adalah hiasan yang dituntut ya, hiasan yang sangat mulia. Sebetulnya di pasal yang pertama hari Senin itu sudah semuanya amal kan, semuanya amal dari niat ya kan, terus itu udah amalan hati ya kan, amalan hati. Juga yang terpokok juga khosyah ya, itu juga namanya beramal juga sebagai hiasan. Juga termasuk yang pasal-pasal sesudahnya, bagaimana mencari ilmu pasal 2 ya kan, bagaimana berinteraksi dengan guru pasal yang ke-3, bagaimana dengan kawan dan bagaimana berkawan ya kan, itu juga semuanya amal. Apalagi yang kelima yang menerangkan kehidupan penuntut ilmu secara ilmiah ya kan. Oleh karenanya di sini berarti amal yang lebih di sini, amal yang lebih, amal yang tentu tidak sekedar yang dimaksudkan pada pasal-pasal yang telah lalu, karena di sini penulis menerangkan kepada kita satu pasal tersendiri, ya kan, at-tahalli bil amal. Tentu maksudnya perkara yang lebih mendasar, yang merupakan driver ya kan, yang merupakan pengendali dari amal-amal tersebut. Ini yang merupakan penguatnya atau pengikatnya, nah itu. Ya, kita baca ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yuk dimulai ikhwati baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl as-sadis. At-tahalli bil amal. Min alamatil ilmi nafi. Tas'al min nafsika an khatika min alamatil ilmi nafi wa hiya al-awwal al-amalu bihi. Kariyatu tazkiyati wal mudahi wa takabburi alal khalqi. Takasuru tawadu'ika kullama izdadatta ilman. Al-harbu min hubbil tarawusi wasyahwati wa dunya wa ajru dakwal ilmi isa'atu dhannu binafsi binafsi wa isanuhu binafsi wa tanazzuhan an wuku'i bihim. Ya. Terjemahnya enggak lah. Kan baca aja. Enak banget. Ya. Dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanya
Gimana, persiapan belum terjemahannya? Belum. Oh, udah terbiasa terjemahan, akhirnya nggak menyiapkan dong. Dikurangi bebannya nggak disiapin. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya nggak bisa pakai mukhtasornya ya, saya berinya pakai sarahnya gitu. Jadi bisa dilihat di dalam layar itu nanti sarahnya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap kita disunahkan oleh Islam setiap pagi di akhir sholat subuh sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kita dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membaca doa itu di setiap pagi, khususnya di mana? Di waktu tahiyat sebelum salam dalam sholat subuh, ya kan? Duburo sholatis subahi, di akhir sholat subuh. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini kita belajar jamaah, kita mengerti, mempelajari apa itu alamatnya. Semua kita harus tahu alamatnya supaya menunjang dan membantu menunjukkan kita yang kita cari. Jangan sampai kita menuju suatu tujuan nggak tahu alamatnya. Bagaimana akan sampai alamatnya tidak tahu, ya kan gitu. Ya kalau kesini mungkin enak pakai Google Map bisa gitu. Tapi kalau ilmu nafik kamu pakai Google Map ya nggak keluar kayaknya mapnya kan gitu. Jadi pakai alamat ya, dipakai alamatnya. Ya di sini ya Pak, sepatutnya semua kita sebagaimana yang beliau jelaskan untuk mau bertanya walaupun kepada diri kita sendiri tentang habdika ya, tentang jatahmu ya, bagianmu. Kamu seberapa jatahmu, bagianmu, ya, rezekimu kan, habdika rezekimu, bagianmu. Kita semua dari rezeki, berapa jatah kita yang kita telah miliki dari alamat memiliki ilmu yang manfaat. Ini adalah 6 alamatnya. Yang pertama, penulis menjelaskan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-amalu bihi. Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Makna mengamalkan adalah al-i'tiqadus sahih wal amalus shalih. Dinamakan mengamalkan ilmu bila membawa kita kepada keyakinan yang benar. Dengan nama lain mempunyai iman. Setelah iman, jadi mengimani kebenaran yang telah kita ketahui. Itu yang pertama, tentu begitu. Jadi namanya amal adalah yang utama dan pertama adalah al-i'tiqadu as-sahihu, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk kita semua dikatakan oleh Al-Quran ke surga itu bima kuntum ta'malun, ya kan, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Tentu makna apa yang kau kerjakan yang pertama adalah al-iman, al-i'tiqadu as-sahihu, ya kan, keyakinan yang benar. Nah itu
Itu pondasinya. Itu amal yang tidak boleh tidak ada. Itu amal yang harus ada. Nah, itu. Maka juga sini Syekh Utsaimin menjelaskan mana al-amal bi adalah ba'dal iman. Ini setelah dikasih pondasi dasar dengan al-iman, dengan al-i'tiqadu as-sahih. Meyakini kebenaran apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita wajib yakin, meyakini kesahihannya, meyakini kebenarannya. Tidak boleh hanya sekedar pengetahuan. Itu kita yakini sebagai pondasi kita. Terus kepadanya kita akan menuju. Baru summa al-amalu bihi. Lalu beramal dengannya, mengamalkannya. Ya ikhwati yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, ini alamat ilmu yang bermanfaat. Itu alamatnya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita untuk beramal, dan beramal mesti didasari al-i'tiqadu as-sahih. Yang kedua, karahiyatu tazkiyah wal madhi wa takabburi 'alal khalqi. Kita mempunyai sifat karahiyatu tazkiyah, tidak suka mentazkiyah diri, pujian, dan juga at-takabbur, menyombong terhadap sesama makhluk. Akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita belajar mempunyai ilmu ya, itu bagus. Memang bagus sekali. Tetapi kita tidak boleh kemudian karena punya ya tidak bisa menjaga, tidak bisa mensucikan diri. Ya memang yang namanya orang itu ya kalau punya memang ada resikonya. Yang namanya punya resiko. Kayak orang yang tidur itu nggak mungkin riak ya Pak ya. Aku ini sesasi turu terus. Bangga gitu, nggak ada yang gumun ya kan? Nggak ada yang gumun kan gitu, nggak ada yang heran gitu. Jadi kalau kita punya pekerjaan kan mungkin bisa membanggakan apa yang kita kerjakan, terus bisa pamer kan gitu. Nah memang mencari ilmu itu mulia sekali dan bisa untuk mendapatkan berbagai macam-macam yang diperoleh, bagus-bagus sekali kan gitu, yang baik-baik sekali kan gitu. Nah, saya berbahagia rahimani wa rahimakumullah, karenanya bersama ilmu yang kita pelajari dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkannya, supaya ilmu ini bermanfaat. Kita jangan sampai sebagaimana sebagian orang kita gagal dalam masalah ini, gagal dalam ujian ini. Lalu apa? Lalu dia mensucikan dirinya, bermakna apa yang dia miliki itulah yang paling benar. Apa yang lainnya yang menyelisihinya salah. Nah gitu kan. Ini pengertian apa? Pengertian tazkiyatun nafas. Itu begitu. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya ikhwati fillah, memang kita bisa tinggi derajatnya, punya kedudukan yang mulia. Tetapi kita tidaklah, pada sini yang dikatakan tidak hubul madahi, ya tidak hubul madahi, nah gitu. Kemudian kita gila pujian, Jadi kemudian setiap kali yang kita ini merasa tinggi dengan apa? Di situ
dengan adanya berbagai macam pujian-pujian. Nah, gitu. Demikian juga beliau ingatkan dengan kita punya ilmu yang memang kita mulia dengan ilmu itu, kita harus membersihkan diri dari apa jemaah? At-takaburi alal khalqi. Nah, kita tidak kemudian menyombongkan diri atas sesama kita. Makanya yang nomor 3 beliau ingatkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tambah ilmu, tambah apa itu? Tawadhu. Ya, ditambah tawadhu kan itu. Hanya saja beliau ingatkan di sini, ikhwah, di dalam kita menjaga kemuliaan ilmu dan tuntutan untuk tawadhu, ini untuk tawadhu, ketika ada pertentangan antara patuh kepada al-haq dihadapkan dengan perbedaan harus patuh kepada sesama makhluk. Nah itu, nah memang dengan ilmu kita suruh tawadhu kan gitu. Tapi ketika ternyata sesama makhluk ini ada masalah, dia berseberangan dengan al-haq, maka beliau ingatkan kita hendaknya mengutamakan at-tawadhu'u lil haq. Beliau misalkan ada seseorang yang dia mencela al-haq, gembira dengan memusuhi siapa-siapa yang mengamalkan al-haq, kan begitu. Jika seperti ini ya kita kepada dia tidak tawadhu. Kepada dia kita tidak tawadhu, tetapi kita wajib tawadhu kepada al-haq. Nah gitu ya. Ini memang tentu harus bisa memerinci kan, bisa memerinci antara sesama hamba dengan pencipta hamba ya. Ikhwati dan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, perkara yang harus kita tumbuhkan di dalam kita sebagai thalibul ilmi, ikhwati fillah, seperti yang disinggung tadi, apa itu? Bertambah tawadhu. Setiap kali isdatta ilman. Ya. Setiap kali isdatta kamu bertambah. Isdatta ini artinya dia ikut wazan ifta'ala ya. Dia wazannya ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Cuman taknya diganti dal. Kenapa? Karena fa fiilnya za. Ya, ini kan dibagi jadi ifta. Nah, gitu. Ini isda. Gitu. Kemudian dibuang alifnya, ain fiil karena bertemu dua sukun. Ya. Di setiap kali isdata ilman, setiap kali engkau bertambah ilmu, bertambah satu ayat, bertambah satu hadis, lagi satu fasal, satu bab itu, bertambah bab ilmu, hendaknya bertambah juga tawadhu kita. Itu yang ketiga, maka ini bagian dari yang tadi, ya kan? Yaitu kita bisa menghiasi diri kita dari membersihkan perkara-perkara yang kotor. Perkara yang kotor tadi apa? At-takaburu alal halqi, hubul madahi. Terus apa tadi yang pertama tadi apa? Karahiyatut tasdiyah. Itu ya. Ya ikhwati sedang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini supaya ilmu ini manfaat. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari di fase yang pertama kemarin kan, al ilmu ibadah, ya kan? Al ilmu ibadah, kan itu ilmu ini ibadah kan itu. Jadi semua supaya ilmu itu benar-benar menjadi ibadah, menjadi bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuahkan iman dan amal soleh.
Yang keempat, di antara alamat ilmu yang manfaat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi kembali kita harus membersihkan diri kita. Memang namanya orang menanam itu ada apa Pak? Ada rumput ya. Memang ada rumput segitu. Kita harus bisa menyiangi rumput. Kita menanam ilmu itu memang bagus sekali, tapi ada ikut muncul perkara yang harus dibersihkan. Ya kayak gitu, itu mesti ada. Kalau kita itu tidak punya ilmu, itu nggak bakal jadi pemimpin kan? Kan gitu. Kalau kita itu nggak punya ilmu, nggak bakal apa? Terkenal loh, nggak bakal terkenal kayak gitu. Kalau nggak punya ilmu, nggak bakal punya duit kan gitu. Orang iso ngopo-ngopo kok itu ngendikan gitu. Jadi dengan punya ilmu bisa punya apa saja. Ya, dengan ilmu kita bisa apa saja. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi punya harta yang banyak, bisa menjadi punya citra terkenal di mana. Itu kan mudah sekali. Itu bisa. Ya, karena memang mulianya ilmu. Namun demikian, kita harus ingat kita berilmu itu untuk ibadah. Ya kan? Ingat berilmu itu ibadah. Berilmu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mesti mengakar di dalam hati setiap kita. Jadi ilmu itu ya pokoknya tidak ada tandingannya, ya kan? Nggak ada tandingannya, bisa mendapatkan apa saja. Makanya kita menjaga niat. Ida sohatin niat. Jika niat kita benar, sudah kita yakin dengan ilmu itu bisa mendapatkan apa yang tiada taranya. Makanya penting kita jaga niat, termasuk menjaga niat ini apa jemaah? Bagaimana kita dengan ilmu itu tidak untuk cinta kepemimpinan, cinta ketenaran, cinta dunia gitu. Ini diingatkan kenapa? Karena memang semua ini akan mudah dicapai dengan ilmu, tapi itu akan memalingkan niat, ya, memalingkan tujuan kita dalam mempunyai ilmu. Ya, yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Gamane kalau anak kecil jangan sampai dibelikan mainan terus pamer karo koncone. Dipinjami nggak boleh. Nah, kan itu kan, itu jangan sampai kan itu. Kita karena punya ilmu kemudian terus berbuat salah. Ya, gitu, berbuat salah. Punya ilmu tidak menjaga diri kita. Ini kita harus hindari poin-poin seperti ini. Ya, lanjutnya yang berbahagia ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beringatkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita jangan berusaha untuk menjadi pemimpin karena ilmu. Tetapi tidak mengapa tentunya jika kita diberi amanah menjadi pemimpin dan kita orang yang mempunyai kemampuan ya. Juga artinya jangan sampai ilmu itu yang kita cari, ilmu yang kita miliki jangan dijadikan matiyah, dijadikan kendaraan untuk meraih dunia. Tapi ilmu jadikan untuk meraih yang sangat mulia, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita diingatkan ya, ini semua menata diri ini jamaah ya, menata diri kita. Kita itu ya diuji oleh kanan kiri menyenangkan semua, tapi itu bukan tujuan kita masih jauh di sana ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keburu, oh ini yang saya cari. Saya mencari kepemimpinan, saya mencari ketenaran, saya mencari dunia. Itu memang bagus, memang mulia, tapi ingat itu bukan tujuan kita. Kita jangan berhenti di situ. Itu jangan sampai menghentikan kita dari terus melaju dengan ilmu ini mengejar ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya yang kelima ya. Apa yang kelima jemaah? Oh iya.
Mana di sini syarahnya? Atas ya, kelewatan ya. Ini. Itu sudah. Apa enggak ada syarahnya sini berarti? Oh ini ya. Yang kelima yaitu hajru dakwal ilmi. Yang kelima hajru dakwal ilmi. Ya. Di kalau kita lomba-lomba kaya gitu apa Pak? Terus mendaku harta yang bukan milik kita, bukan lomba kayanya menang gitu ya. Menang sebagai orang yang kaya kan itu. Ya kita nggak demikian. Kita juga tidak mendakwakan punya ilmu kalau dalam perkara yang kita belum tahu. Kan gitu. Kita tidak mendakwakan ilmu yang kita belum tahu. Ya kita memang ya, mengetahui apa yang kita ketahui, apa yang belum tahu ya itu bukan ilmu kita. Saya belum tahu. Saya belum tahu. Makanya apa kemarin bentengnya apa ilmu itu? La adri, ya. Itu bentengnya dong, ya dong, apa bentengnya? La adri ya dong, itu bentengnya itu pagar kuat itu. La adri itu benteng yang sangat kuat, jangan sampai tidak punya benteng ya kan gitu. Bentengnya la adri bentengnya kan gitu. Yang terakhir, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani rahimakumullah. Atau sebentar ya, ini beliau terangkan di sini pengertian kita nggak mendakwakan ilmu. Beliau jelaskan di sini yaitu kita tidak setiap kali di majelis kita selalu tampil. Bila ada orang yang mau tampil, kita halangi. Kamu diem aja. Saya yang lebih tahu. Kan itu. Nah demikian. Itu dihindari seperti itu. Yang keenam, yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu isa'atu dzanni bin nafsi wa ihsanuhu bin nas. Jadi ini tidak secara mutlakon ya. Harus ditempatkan pada tempatnya. Berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Jadi hendaknya membangun prasangka yang kurang baik kepada diri ini ya, karena memang kita mengerti diri ini apa memerintahkan perkara yang buruk. Ya. Sini beliau jelaskan untuk masalah berprasangka baik kepada orang lain ini ada perincian ya. Ada perincian masalah berprasangka baik kepada orang lain. Beliau jelaskan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya adalah di dalam kita bergaul dengan orang lain yang enggak lepas dari ucapan, dari ilmu, dari perkataan, maka kita hendaknya bisa memahami perkataan orang lain selagi itu perkataan, ya kan? Perkataan orang lain bisa kita pahami, kita bawa kepada pemahaman yang benar, kita bawa ke situ. Kita bawa ke situ. Itu artinya kita tidak berprasangka buruk. Itu artinya kita berprasangka baik kepada sesama kita. Jangan sampai dia ngomong apapun kita pahami
sekehendak kita, dibawa ke pemahaman kita, dibawa kepada salah paham. Gitu, jangan demikian. Tapi terhadap perkataan sesama kita coba, itu adalah maksudnya tidak bertentangan dengan standar kelayakan, ya kan? Tidak bertentangan standar kelayakan. Artinya itu coba dibawa kepada sisi yang itu tidak berpotensi bermasalah, gitu loh. Artinya jika ketemu kepada sisi yang benar, udah, oh itu maksud seperti itu. Nah, sisi yang enggak ada pertentangan dengan standar kebenaran. Itu maksud kita berprasangka baik kepada sesama manusia. Tapi berbeda masalahnya di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang itu yang berkata orang yang jahat, kan itu ya lain lagi. Kalau berkata orang yang jahat, yang berkata orang yang suka membuat tipu daya, kan itu membuat makar, itu ya kita jangan berprasangka baik, ya nggak bisa. Wong dia sedikit suka sering membuat tipu daya, sering membuat makar. Kalau memang dia orang suka membuat makar, orang yang jahat, itu tidak mengapa kepada ucapannya kita punya prasangka yang tidak baik, itu boleh. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yuk sekarang kita lanjutkan yang kedua. Zakatul ilmi, adin zakata ilmi, sodihan bil haqi, amaran bil ma'rufi, nahan anil munkari, muwazinan baina musalihi wal mudarri masalihi wal mudarri wal madari nashiran lil ilmi wa hubbil naf'i wa badlil jahi wa syafaati hasanati lil muslimina fi nawaibi haqqi wal ma'rufi. Ya. Terjemahkan. Enggak apa-apa. Terus lanjut Fahris ala hadil hilyah. Faris ala hadil hilyati faya raqsu samarati ilmika wali syarafil ilmi fa innahu yazidu bi kasratil infaqi wa yanqusu ma'al isfaqi wa afatuhu kitmanu wala tahmilka da'wa fasadil zamani wal golabati fusaki wa dofi ifadati nasihati an wajibil adai wal balagi fa inna fa'alta fa ya fi'latun yasuqu alaiha fusaku dahab ahmaro liyatam lahum khurujul ala fadilati wa rafa'u liwa'il radilati. Yang ke-45 ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus paham ya, jangan salah paham zakatul ilmi, tumbuhnya ilmu. Ya, ini tumbuhnya ilmu. Jadi ini semua berdasarkan dari belakang kita agar ilmunya tumbuh. Apa itu zakat tumbuh kan? Agar bersih sehingga tumbuh ilmu kita. Ini caranya. Ini perkara yang kita juga harus mau paham. Jangan sampai malahan kita nanti tidak mengerti, salah paham, ya enggak tumbuh ilmu kita. Beliau terangkan di sini addi zakatal ilmi. Addi itu apa? Fi'il amr ya. Fi'il amr. Ada yu'addi ya kan? Addi tunaikanlah. Tunaikanlah zakatal ilmi. Tunaikanlah zakatnya ilmu gitu. Tunaikanlah zakatnya ilmu. Tunaikanlah zakatnya ilmu sehingga ilmu ini dengan dizakati akan tumbuh. Apa zakatnya ilmu?
Zakatnya ilmu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai pada sodian bil haqqi. Sampai pada apa? Sodian bil haqqi. Juga selain apa? Nasiron lil ilmi. Jadi nanti sampai tingkatan sodian bil haqqi, itu dia zakatnya ilmu. Sodian bil haqqi yaitu kita menyampaikan ilmu walaupun ada resiko membahayakan diri kita, tetap kita lebih mencintai tersebarnya ilmu. Itu namanya sodian bil haqqi. Kalau mengajar biasa tanpa ada resiko bahaya diri, ini namanya nasiron lil ilmi. Namanya menyebarkan ilmu dalam keadaan aman-aman saja. Ya kan, bukan aman-aman saja, baik-baik saja menyampaikan di pesantren itu kan enak, itu kan enak-enak saja kan itu. Tinggal terus diperdalam, disampaikan itu. Namun demikian tetap sampaikan ilmu walaupun ada risiko. Karena memang tidak semua orang itu mencintai ilmu, mencintai kebenaran. Itu namanya apa? Sodian bil haqqi. Itu termasuk nanti zakatnya ilmu ya. Itu juga namanya zakatnya ilmu. Sodian bil haqqi itu begitu. Juga termasuk zakatnya ilmu, beliau terangkan di sini apa ikhwah? Ammaron bil ma'ruf, nahaan anil munkar. Ammaron, apa ammaron? Menunaikan. Kita menjadi tukang apa Pak? Tukang memerintah. Tukang memerintah perkara yang ma'ruf. Nahaan apa? Kita menjadi tukang apa? Tukang melarang ya, tukang melarang. Nahaan anil mungkar, tukang mencegah perkara yang mungkar. Kita harus ahli memerintahkan yang ma'ruf dan juga ahli melarang yang mungkar. Itu namanya ammaron bil ma'rufi nahaan anil mungkar. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk zakatnya ilmu ya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita bisa muwazinan. Kita bisa menimbang antara al-masalih dan al-madhar. Antara al-masalih dan al-madhar. Itu nanti kita bisa menimbang di situ. Jadi dengan ilmu itu kita hendaknya bisa menimbang antara ini maslahat, ini manfaat. Muwazinan bainal masalihi wal madhar. Jadi ini dikaitkan di dalam apa tadi? Di dalam memerintahkan yang ma'ruf, di dalam mencegah yang mungkar. Itu kita tidak boleh asal memerintahkan yang ma'ruf dan enggak boleh asal mencegah yang mungkar, tapi di dalam melakukan al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari kita hendaknya bisa menimbang. Ya kan? Muwazinan. Kita hendaknya bisa menimbang antara ini mana yang maslahat dan mana yang madharat. Oh, ini maslahatnya diperintahkan. Oh, ini madharatnya dilarang. Ya ini madharatnya kalau tidak dilarang. Gitu. Itu kita bisa menimbang. Karena terkadang sini beliau ingatkan, terkadang yang maslahat terkadang justru tidak diperintahkan dulu. Sebagaimana terkadang
yang maslahat itu tidak dilarang dulu. Sesuai nanti mana yang maslahat. Jadi intinya kita dalam melakukan al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, manusia ini talabul ilmi harus bisa memandang ini mana yang al-masoleh, mana yang al-madhur. Ini yang maslahat, oh diperintahkan. Oh belum dulu. Karena belum menyiapkan hati dulu. Menyiapkan hati dulu. Karena kalau diperintahkan dia malah berontak. Karena hati belum siap. Maka jangan diperintahkan. Tapi bukan berarti berdiam berpangku tangan, tapi menyiapkan hati. Ya kan? Menyiapkan hati dulu. Itu, menyiapkan hati, nanti baru waktunya diperintahkan. Ya, gitu. Berarti kita menimbang antara masoleh dan mudarat. Kalau Pak Tani paham, sebelum turun hujan sudah menyiapkan lahan, sudah diberujul, bahasa Jawanya begitu, sudah dibersihkan rumputnya. Kapan turun hujan, tinggal diperintahkan untuk menebar biji, ya kan? Nanti langsung akan tumbuh. Kalau masih belum disiapkan, perlu ditebar bibit, ya nanti sia-sia bibitnya. Yang protes nggak hikmah, ya tidak hikmah, itu tidak bisa menimbang antara madharat dan masalah. Nah demikian pula kita, ya sekalipun hanya ngomong, maka diingatkan ngomong lebih mudah ketimbang menebar bibit tadi. Menebar bibit saja pakai yang maslahat, memang ya itu mungkin menerima karena memang bibit iman-iman. Mahal-mahal harganya gitu. Kalau ngomong kan cuma ngomong, ruginya apa? Jangan bilang begitu. Memang mudah, tetapi harus ditimbang madharat dan maslahatnya. Kan gitu. Kalau yang itu belum bisa maslahat, jadi sama siapkan hati dulu. Ya kan? Siapkan hati dulu. Kalau hati siap nanti baru diperintah. Ya kalau misalkan ya seperti masalah pengharaman khamr, ya kan? Pengharaman khamr dalam Islam itu tidak langsung khamr diharamkan, tapi pakai tahapan yang tiga tahapan, kan gitu. 3 tahapan pun yang pertama tidak langsung mulai, tapi mulai dari kapan? Menunggu ada yang tanya, gitu kan? Ada yang tanya, yas'alunaka, itu baru dimulai tahapan yang pertama, kan gitu. Itu pun langsung nggak dikatakan khamr itu haram, enggak. Katakan apa? Ada manfaatnya tapi dosanya besar, kan gitu toh. Itu artinya menyiapkan hati sebelum nanti diberikan perintah ataupun larangan. Jadi kita demikian bisa muwazinan bainal masalihi wal madhar. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakum. Itu diantara apa tadi? Macam-macam zakatnya ilmu, ya. Itu macam-macam zakatnya ilmu. Di mutazakati baik keadaannya aman maupun tidak aman. Kalau aman kita harus menyebarkan ilmu. Enggak aman pun harus sodian bil haqqi. Terus dalam melaksanakan al-amru bil ma'rufi nahyil munkari harus menimbang antara masoleh wal madhar, maslahat dan madharatnya. Itu untuk nanti berkembangnya ilmu, ya. Itu zakatnya ilmu begitu. Itu zakatnya ilmu. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini nggak rampung juga ya kayaknya saya nanti, ya. Ini masih jam 17 lebih. Dapat 1 baik. Ya. Lalu beliau ingatkan, ikhwah, di sini beliau ingatkan, ya, masalah ini poin-poin di atas, termasuk kita juga kalau punya kedudukan yang digunakan untuk as-syafa'atul
hasanah lil muslimin. Dalam ketika ada apa? Ada ya kejadian-kejadian yang itu membutuhkan diberi haknya dan dicurahkan perkara yang ma'ruf. Kita ya kalau nggak bisa memberi sendiri ya minimal apa? Menjadi perantara ya kan itu kan, jadi perantara. Jadi orang yang punya ilmu kan dipercaya kan, kita bisa memberikan syafaat ya, untuk dipercaya di dalam membantu banyak orang ketika ada problem-problem dan bencana misalkan, untuk haknya manusia yang membutuhkan dan mencurahkan perkara yang ma'ruf ya. Poin-poin di atas beliau ingatkan supaya kita itu hirs, fahris, semangatlah. Jadi hal di atas itu ya jangan kita tidak pandang, tapi lihatlah dan fokuslah, semangatlah. Kenapa? Karena itulah pokok dari buahnya ilmu. Jadi ini ilmu itu akan berbuah dan pokoknya buah apa? Perkara-perkara di atas tadi. Itu pokok dari buahnya ilmu. Lalu beliau terangkan sini ikhwah, wali syarafil ilmi. Ya, ini diterangkan lebih utama dikatakan barokahnya ilmu. Wali barokatil ilmi. Jadi kita katakan wali barokatil ilmi. Dan demi berkahnya ilmu. Nah gitu. Jadi semua tadi itu kita kerjakan. Mengapa? Itu adalah buah pokok. Itu buah pokok. Di sodian bil haqqi sampai ini asyafaati al hasanah, namanya apa? Namanya apa tadi? Ra'su samrotil ilmi. Juga selain itu buah pokok, buahnya ilmu, itu juga namanya apa? Barokatul ilmi. Itu namanya barokatul ilmi. Artinya dengan kita kerjakan perkara-perkara ini, maka sesungguhnya ilmu akan bertambah. Ilmu akan bertambah. Tapi bila ilmu kita sayang, kita simpen, nah gitu, ya kita sampaikan, namanya apa? Yankus, malah berkurang berkahnya, malah nggak berkah kan itu, malah yankus. Kalau disayang nggak dikasihkan orang kan gitu, simpen terus kan itu malah yankus ma'al iswab. Justru kalau malah disimpen, disembunyikan, namanya apa namanya? Penyakit. Ya kan? Itu malah jadi penyakit, bukan berkah, malah justru penyakit. Kalau ilmu itu apa? Disembunyikan. Itu malah penyakit. Wa afatuhu al kitman. Ya. Lalu beliau terangkan satu kondisi, ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai dakwaan, lah sekarang ini zamannya rusak. Sekarang ini didominasi oleh orang-orang fasik. Sekarang ini nasihat dicurahkan tapi nggak ada faedahnya. Ini semua jangan sampai membuat kita tidak menunaikan zakatnya ilmu. Ya, sini diingatkan jangan sampai semua itu membuat kita tidak menyampaikan zakatnya ilmu. Itu hanya dakwah. Tetap ilmu akan manfaat. Jadi walaupun sekarang digemborkan, sekarang zamannya rusak, sekarang banyak orang fasik, faedahnya
sedikit ya pesimis, enggak demikian. Itu jangan mengganggu kita. Jangan mengganggu kita, karena kalau itu dakwaan yang didengung-dengungkan, kemudian kita terpengaruh, lemah menyampaikan dan menyebarkan ilmu, lemah di dalam shadi'an bil haqqi, itu yang dicari oleh orang fusak. Itu yang mereka cari, sehingga tidak nampak antara al-haq dengan al-batil. Jika orang-orang yang baik dengan itu teriakan mau mengendurkan dakwah, wah mereka memetik emas, ya kan? Mereka yang panen semakin bebas, semakin bebas, karena nggak ada yang al-amru bil ma'ruf, nggak ada yang nahyu anil mungkar, nggak ada yang nasiron lil ilmi, apalagi shadi'an bil haqqi. Nah itu. Ya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau maunya orang-orang fusak didengungkan, ini fasaduz zaman, ghalabatul fusak, apa tujuannya? Supaya mereka bisa sempurna keluar dari kemuliaan, sehingga bisa mengangkat bendera hitam, ya kan? Bendera kehinaan, perkara yang hina itu bisa punya bendera berkibar gitu. Jadi kejahatan benderanya berkibar, merdeka gitu, merdeka, kejahatan diakui, kejahatan disahkan. Nah itu tuh kalau nanti orang-orang yang baik ahlul ilmi terpengaruh oleh dakwah fasaduz zaman ini, kemudian dia tidak melakukan dakwah, tidak al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Yang penting tetap lakukan, tapi muwazinan, tetap apa? Muwazin, menimbang antara al-madhar wal masalih. Gitu ya. Yuk terus yang ke-46. Izzatul ulama, at-tahalli bi izzati ulama, siyanatu ilmi wa taqdimuhu wa himayatu janabi izzahi wa syarafihi wa bi qadri ma tabadduluhu fi hada yakunu kasbu minhu wa man amali wa min amali bihi wa minal amali bihi wa bi qadri ma tahadduhu yakunu fawdu wa alaihi fahdar an yatamandala bika ubara'u wa yamtiyaka sufaha'u fatulaina fi fatwa au qadahin au bahsin au khatabin wala tasabihi illa ahlil dunya wala takif bihi ala aqtabihim wala tabdulhu ila ghairi ahlihi wa in adama qadruhu wa matik basaraka wa basirotaka bi qiraati tarajimi was siyari li'aimatin madau taro fiha batlal nafsi fisabili hadihil himayati la siyama min jam'i musulan fihada. Ya. Ikhwati bilang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-46, perhiasan yang kita harus miliki yaitu izzatul ulama, kemuliaan, ketinggian kedudukan ulama. Jadi orang yang ulama, orang yang berilmu itu kedudukannya tinggi,
Sehingga kita jaga jangan dikotori. Jadi kotori dengan apa yang rendah. Ini nanti namanya apa? At-tahalli bil amal. Judul pasalnya apa? At-tahalli bil amal, kan itu judulnya kan at-tahalli bil amal loh ya. Jangan lupa judulnya. Al-faslu sadis at-tahalli bil amal. Nah, termasuk at-tahalli bil amal adalah izzatul ulama, menjaga ketinggian derajat ilmu. Menjaga ketinggian derajat ilmu. Nah, itu menjaga ketinggian derajat ilmu. Itu nanti namanya kita mengamalkan ilmu. Dinamakan kita mengamalkan ilmu ketika kita menjaga ketinggian derajat ilmu. Izzatul ulama itu dijaga. Nah, gitu. Ini yang kita mengamalkan ilmu, menjaga ketinggian derajatnya ilmu. Nah, gimana? Tergambar enggak ini? Memang ini perkaranya ini memang driver ini ya. Ini memang ya perkara yang mendasar ya itu. Ini memang ya pondasinya gitu. At-tahalli bil amal itu begitu. Ikhwati bilang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan dalam izzatul ulama sini ya kan, menjaga ketinggian ilmu itu artinya apa? Siyanatul ilmi. Apa artinya? Artinya kita harus menjaga kemuliaan ilmu. Kita harus dalam sehari-hari kita harus membuktikan diri kita itu ta'dhimul ilmi. Gitu. Jadi kita dalam sikap-sikap kita itu kita memuliakan ilmu. Kita selalu menjaga sisi kemuliaan ilmu. Itu yang harus kita perhatikan ya. Maka beliau terangkan sesuai kadar seseorang itu mencurahkan penjagaan dalam bab ini, maka di situ pula dia punya hasil usaha dalam mempunyai ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu. Dan sesuai kadar dia itu meremehkan ini, menyia-nyiakan ini, nah, itu ilmunya akan hilang, ilmunya akan luput. Nah, itu. Ya, ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di sini diajak untuk paham mulianya ilmu dibandingkan dunia. Itu loh ya. Ini maksudnya kita suruh paham mulianya ilmu dibandingkan dunia. Jadi kita sendiri punya keyakinan yang mantap. Kita sendiri punya keyakinan yang kuat. Jemaah. Dunia berapapun itu tak seberapa dibandingkan ilmu. Ya. Dibandingkan ilmu, dibandingkan iman. Itu kita harus yakin dulu itu. Kita punya kemantapan pendirian kita. Sehingga kita nanti tidaklah ilmu untuk dunia, tapi dunia untuk ilmu. Jangan sampai tujuannya ilmu, sarananya dunia. Dibalik dunianya tujuan, ilmunya sarana. Itu nanti kebalik antara tujuan dan sarana. Ya. Jiplek apa mati lampu?
Bismillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ingat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya. Fadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah Anda ke surga disebabkan apa yang kalian kerjakan. Tadi kita katakan apa? Al-i'tiqadu as-sahih wal amalu as-shalih. Itu makna bima kuntum ta'malun. Nah, jadi situ yang membawa manusia ke surga itu apa? Al-i'tiqadu sahih wal amalu shalih. Itu. Jadi itu yang harus kita cari, itu yang membawa ke surga. Jadi presiden nggak ke surga, tidak ke surga kecuali presidennya apa? Dijadikan kepresidenannya untuk bima kuntum ta'malun, untuk al-i'tiqadu as-sahih, membangun keyakinan yang benar, membangun amal yang saleh. Direktur pabrik yang udah ISO ke surga enggak? Ya enggak juga. Wong itu fadhul jannata bima kuntum ta'malun, kecuali keberadaannya sebagai direktur pabrik untuk itu, untuk bima kuntum ta'malun, untuk menjadi i'tiqad as-sahih wal amalu as-salih. Jangan sampai kita termasuk orang yang apapun yang Anda duduki, jadikan al-i'tiqadus sahih, al-ilmun nafi, al-amal saleh. Jangan nunggu datangnya malaikat. Kalau orang kafir suruh memproses menjadi amal saleh agar ke surga, mereka menunggu. Fahal yang duruna ila anta'tiyahumul malaikah au ya'tiyahumullahu au ya'tiyallahu bi amri. Ya, au ya'tiyallahu bi amri. Gitu. Mereka enggan menjadikannya sebagai amal soleh, sebagai al-i'tiqadus sahih, menunggu nanti datangnya malaikat. Bahkan ketika datangnya malaikat pun mereka masih ngomong lagi. Padahal selama di dunia kafir masih ngomong lagi, ma kunna na'malu min su, gitu kata mereka. Kami di dunia enggak pernah berbuat buruk gitu. Nah, itu demikian, padahal mereka di dunia kufur, di dunia musyrik. Itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, menyerah memang, tapi sambil memberikan hujah, keterangan. Kami nggak pernah berbuat jelek loh, nah gitu. Makun anak malu, insu gitu. Nah itu orang kafir demikian jamaah. Nah kalau kita harus selalu di dalam memuliakan al-i'tiqadus sahih wal amalu as-shalih, dalam menjaga kemuliaan ilmu, kemuliaan ulama. Nah itu termasuknya kita mengamalkan ilmu, at-tahalli bil amal. Namanya kita berhias dengan mengamalkan ilmu at-tahalli bil amal. Ini bab izzatul ulama. Jadi kita dinamakan orang yang berhias dengan ilmu ini kalau kapan? Kalau kita menjaga mulianya ilmu. Dalam praktek keseharian kita memuliakan ilmu. Maka di sini beliau ingatkan, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang menjaga ilmu. Jadi beliau ingatkan supaya apa tadi jamaah? Jadi beliau ingatkan supaya kita fahdar, jauhilah kamu itu ayyatamandala bikal kubara. Dengan kamu sebagai ahli ilmu, jangan sampai kamu itu oleh para pembesar al-kubara,
kamu dijadikan mindil. Ayatamandala. Ya kan? Kamu dijadikan mindil. Apa mindil? Ya, kamu sapu tangan. Kamu hanya untuk mengusap. Ayatamandala kan gitu. Itu artinya jangan sampai. Memang mereka juga mau kalau kamu mau, ingat tuh ya, kan itu. Tapi kamu yang tidak mau. Karena mulianya ilmu. Karena mulianya iman. Karena mulianya iman. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini memang mengingatkan kita ya, memohonkan kita akan mulianya ilmu itu. Kita harus tadi apa? Memang harus meyakini al-i'tiqadus shahih, mulianya ilmu tersebut. Kemudian beliau ingatkan di sini ikhwah, masalah bagaimana nih ilmu. Kita menyuruh orang kaya ngaji ke kita, atau kita boleh datang kalau diundang ke rumah orang kaya untuk ngajar. Di sini kalau dalam mukhtasar jelas dilarang. Ya kan? Wala tas'a bihi ila ahli dunia. Kamu jangan berusaha dengannya kepada ahli dunia. Nah gitu. Sini beliau dengan telak, pokoknya ilmu nggak boleh datang kepada orang yang kaya. Kalau orang kaya mau, silahkan datang ke masjid. Nah gitu, datang ke majelis ilmu. Nah gitu. Itu memang demikian, makanya al ilmu yu'ta wala ya'ti itu gitu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Itu secara umum demikian, sebagaimana yang diterangkan, hanya saja khusus untuk presiden misalkan, nah gitu, penguasa, yang mana itu memang tentunya berbeda ya, tidak mudah beliau untuk bisa hadir ke majelis ilmu, dan jika dekat dengan dia dalam artian menyampaikan ilmu itu sangat berguna, maka itu bisa ya. Itu bisa, maka sini beliau terangkan berikan tafsir, tapi itu khusus untuk penguasa, bukan anaknya penguasa. Beda loh ya. Penguasanya bukan anaknya penguasa sini. Untuk penguasa oke, nggak apa-apa gitu. Bisa tetap, itu maslahat bila kita diundang oleh penguasa, beliau pengen belajar, itu boleh ilmu datang. Tidak harus keras. Oh, Bapak mau datang ke sini. Enggak begitu. Kita orang itu boleh mengalah. Itu utama ya. Tapi untuk kalau terhadap penguasa, boleh kita datang kepada mereka untuk menyampaikan ilmu. Ya mungkin itu ya kita bahas sebelum maghrib, kita sekian dahulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.